Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Abdul Malik dengan NIM 240 20 10 275. Di sini saya akan mengulas lagi materi pertemuan yang ke-1. Yang pertama, manajemen. Manajemen itu sendiri bisa dilihat dari dua sisi, sebagai ilmu dan juga seni. Ilmu karena manajemen punya teori dan prinsip yang bisa dipelajari. Tapi juga seni karena cara menerapkannya di lapangan itu butuh kreativitas dan kepekaan. Dalam manajemen ada konsep penting yaitu POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Semua itu dilakukan untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditetapkan. Lanjut ke materi bisnisnya. Agar bisnis bisa berkelanjutan dan berkembang luas, ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan. Pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyelesaikan masalah customer. Nah, dalam bisnis juga ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah profit atau keuntungan. Yang kedua adalah tujuan sosial. Dalam konteks Islam disebut uktuwah, yaitu memberi manfaat dan kebaikan bagi sesama. Sekarang kita ke syariah. Menurut Imam As-Satibi, ada 5 hal pokok yang harus dijaga dalam hidup. Yang pertama, hizun nafs, menjaga atau melindungi jiwa. Yang kedua, hizun akil, menjaga akal. Yang ketiga ada hizun din, menjaga agama. Yang keempat hizun nasab, menjaga keturunan. Yang terakhir, yang kelima ada hizul mal, menjaga harta. Kelima aspek ini dari kelimanya menjadi dasar dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam menjalankan bisnis sesuai nilai-nilai Islam. Jadi untuk kesimpulan materi ke-1, manajemen membantu kita mencapai tujuan dalam cara yang teratur dan efektif. Sementara prinsip syariah mengarahkan agar tujuan itu tetap berada di jalur yang benar dan membawa keberkahan. Materi pertemuan kedua, yang pertama ada menurut Islam As-Satibi, kebutuhan manusia dibagi dalam 3 tingkatan atau level kebutuhan yang dikenal dengan istilah zaruriyat, hizayat, dan tasniyat. 3 aspek ini harus dipenuhi agar kehidupan manusia berjalan seimbang dan maslahat. Yang pertama, juriyat. Ini adalah kebutuhan yang paling daruriyat. Yang pertama, daruriyat. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, kehidupan manusia akan terancam. Yang kedua ada hajiyat. Kebutuhan ini bersifat pendukung. Kalau tidak terpenuhi, manusia memang masih bisa hidup. Yang terakhir, yang ketiga, ada tasiniyat. Ini adalah kebutuhan pelengkap yang sifatnya menambah kenyamanan dan keindahan hidup. Selain itu, konsep kebutuhan juga punya kaitan dengan ekonomi. Dalam ekonomi, manusia selalu dihadapkan pada needs atau kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, untuk kesimpulannya, materi pertemuan kedua, ketiga tingkatan kebutuhan, daruriyat, hajiyat, dan tasniyat, mengajarkan kita untuk hidup seimbang, memenuhi yang pokok, memudahkan yang penting, dan melengkapi dengan yang bermanfaat. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.